Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat channel belajar statistika dan matematika. Kali ini kita akan membahas bagaimana mendapatkan rata-rata atau biasa disebut dengan mean, dan juga keragaman atau variance. Dan juga kita nanti juga akan membahas bagaimana membuktikan bahwa S kecil kuadrat itu adalah estimator tak bias dari variance, atau ditulis dengan var dalam kurung YI. Jika kita andaikan kita punya satu set data, kita lambangkan dengan U, di mana U memiliki beberapa data mulai dari Y1, Y2, dan seterusnya hingga YN, sehingga N adalah banyaknya data pada set data U. Maka beberapa ukuran statistik yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah jumlah sampel random, di mana dapat kita rumuskan sebagai berikut. U sama dengan sigma I yang bergerak dari 1 hingga N YI. Nah, inilah ukuran statistik yang pertama. Oke, kita lanjutkan dengan ukuran statistik yang kedua, yaitu ekspektasi dari jumlah sampel random yang kita formulasikan sebagai berikut. E dalam kurung sigma I bergerak dari 1 hingga N YI sama dengan sigma I dari 1 hingga N ekspektasi YI. Ini dapat kita turunkan menjadi sigma I bergerak dari 1 hingga N, kemudian ekspektasi menjadi Y. Nah, dapat kita lanjutkan sigma I bergerak dari 1 hingga N menjadi N, ekspektasi dalam kurung Y. Oke. Kemudian ukuran statistik yang ketiga adalah ragam dari jumlah sampel random. Dapat kita rumuskan sebagai berikut. Var dalam kurung sigma I bergerak dari 1 hingga N YI sama dengan sigma I bergerak dari 1 hingga N varian YI. Kemudian kita dapat tuliskan lagi menjadi sigma I bergerak dari 1 hingga N varian Y. Dan akhirnya kita peroleh sama dengan N varian Y. Karena N di sini diperoleh dari sigma I bergerak dari 1 hingga N. Oke. Berikutnya kita beralih ke ukuran statistik yang keempat adalah
rata-rata sampel random yang dapat diformulasikan sebagai berikut. Kita lambangkan dengan U sama dengan 1/n U sama dengan 1/n sigma I bergerak dari 1 hingga n YI. Kemudian kita dapat tuliskan maka menjadi Y bar, sehingga U di sini adalah Y bar. Oke. Oke, kita lanjutkan ke ukuran statistik yang kelima, yaitu ekspektasi dari rata-rata sampel random. Yang dapat kita formulasikan dengan menulis ekspektasi dari Y bar, di mana sama dengan ekspektasi 1/n sigma I bergerak dari 1 hingga n YI tentunya. Kemudian kita berikan tanda kurung. Iya. Kemudian kita dapat tuliskan selanjutnya, yaitu 1/n dapat kita keluarkan. Kemudian kita tuliskan sigma I bergerak dari 1 hingga n ekspektasi dari YI. Oke, kita lanjutkan lagi. 1/n kita tuliskan lagi. Sigma I bergerak dari 1 hingga n, ya, ekspektasi dari Y. Nah, kemudian dapat kita tuliskan selanjutnya menjadi 1/n. Nah, di sini sigma I bergerak dari 1 hingga n menjadi n, sebagaimana yang ditandai lingkaran. Dan berikutnya adalah sigma ekspektasi Y. Nah, dengan demikian n-nya dapat dihilangkan, sehingga menjadi ekspektasi dari Y. Maka dapat disimpulkan bahwa ekspektasi dari Y bar adalah ekspektasi Y. Baik, kita lanjutkan ke ukuran statistik berikutnya, atau yang keenam. Ukuran statistik yang keenam adalah ragam atau varians dari rata-rata sampel random. Yang dapat diformulasikan sebagai berikut. Varian dari Y bar sama dengan varian, kita berikan dalam tanda kurung, 1/n sigma I bergerak dari 1 hingga n YI. Oke, kita sekedar menggantikan Y bar menjadi 1/n sigma I bergerak dari 1 hingga n YI, ya.
kemudian sigmanya kita keluarkan, dan akhirnya 1/n pada baris pertama menjadi 1/n kuadrat tentunya ya. Nah, kita ingat bahwa ada aturan di mana jika X suatu variabel random dan A suatu konstanta, maka varian dari AX dapat menjadi A kuadrat dikalikan varian X. Maka ya, 1/n pada baris pertama akan menjadi 1/n kuadrat pada baris kedua. Oke. Nah, berikutnya dapat kita tuliskan menjadi 1/n kuadrat sigma I bergerak dari 1 hingga n. Kita tuliskan lagi varian dari Y. Oke, kita lanjutkan 1/n kuadrat. Nah, sigma I bergerak dari 1 hingga n akan menjadi n ya, kemudian kita kalikan dengan varian Y. Nah, sebagaimana yang dilingkari bahwa akan menjadi n ya, sehingga 1/n kuadrat dapat dicoret ya kuadratnya sehingga menjadi 1/n. Nah, dengan demikian kita peroleh hasil akhirnya, yaitu varian dari Y per n. Nah, itulah hasil dari varian dari Y bar. Oke. Iya. Oke, kita akan lanjutkan ke poin ke-7 atau pembuktian bahwa varians dari sampel yang dilambangkan dengan S kuadrat, S kecil ya di sini, di mana S kuadrat di sini memiliki persamaan berikut. S kuadrat sama dengan sigma I bergerak dari 1 hingga n ya, dalam kurung YI minus Y bar dikuadratkan dibagi n minus 1. Oke, maka kita dapat tuliskan ekspektasi dari S kuadrat sama dengan varian Y yang dapat kita buktikan sebagai berikut. Ekspektasi dari S kuadrat sama dengan ekspektasi dalam tanda kurung besar sigma I bergerak dari 1 hingga n. Kita tuliskan lagi persamaan S kuadrat dalam kurung YI minus Y bar kuadrat dibagi n minus 1. Oke, kita berikan tanda kurung besar, jangan lupa. Sama dengan 1/n, kita keluarkan ya dari dalam tanda kurung. Ekspektasi dalam tanda kurung sigma I bergerak dari 1 hingga n dalam kurung YI kuadrat, kita kuadratkan ya seperti biasa, minus 2YI kali Y bar plus Y bar kuadrat ya. Kita berikan tutup kurung, jangan lupa. Oke, kita lanjutkan. Kita tulis lagi 1/n-1, kemudian ekspektasi dari sigma
Y I kuadrat ya, minus sigma 2 kali YI kali Y bar ditambah sigma Y bar kuadrat. Oke. Jangan lupa berikan tanda kurung. Kemudian kita tulis sama dengan 1 per N-1 ekspektasi kurung buka sigma YI kuadrat minus 2 dapat kita keluarkan ya, kita taruh di depan Y bar, sehingga sekarang jadi sigma YI ya, tambah sig ditambah N Y bar kuadrat. Nah, kemudian yang ditandai lingkaran yaitu sigma YI itu dapat kita ingat bahwa persamaan dari Y bar adalah sigma YI dibagi N, maka sigma YI dapat kita tuliskan N kali Y bar, sehingga persamaan ini dapat kita substitusikan pada penulisan selanjutnya. Kita tuliskan lagi 1 per N-1 ekspektasi dalam kurung sigma YI kuadrat minus 2 Y bar kali N Y bar. Nah, ini hasil dari catatan kita di atasnya, ditambah N Y bar kuadrat. Nah, sehingga kita tuliskan lagi 1 per N-1. Kemudian ekspektasi sigma YI kuadrat minus 2 NY bar kuadrat plus NY bar kuadrat. Oke. Kemudian kita tuliskan lagi 1 per N-1 ekspektasi atau tanda kurung ya, sigma ekspektasi dari YI kuadrat minus ekspektasi dari N Y bar kuadrat. Nah, tentunya N Y bar kuadrat ini hasil dari operasi di atasnya ya. Nah, yang ditandai lingkaran ini. Ini dapat kita sederhanakan menjadi N minus N Y bar kuadrat ya. Iya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan hingga hasil berikutnya adalah 1 per N-1 sigma ekspektasi
YI kuadrat minus N ekspektasi Y bar kuadrat. Jangan lupa diberikan tanda kurung besar. Oke, berikutnya kita berikan catatan bahwa kita ingat ekspektasi YI kuadrat adalah varian dari Y ditambah ekspektasi Y yang dikuadratkan ya. Kemudian kita juga punya catatan bahwa ekspektasi Y bar kuadrat itu adalah varian dari Y bar ditambah ekspektasi dari Y bar yang dikuadratkan. Nah, gimana hasil ukuran statistik sebelumnya bahwa varian Y bar itu adalah varian Y ya, dibagi N. Kemudian kita tuliskan lagi ekspektasi Y bar yang dikuadratkan. Nah, hasil ini kita substitusikan pada hasil yang terakhir, posisi terakhir ya. Sama dengan 1 minus 1 sigma varian Y Oke, penulisannya nanti akan panjang sehingga tidak muat, maka kita geser ke bawah. Iya, biar muat ke samping kanannya nanti. Oke, kita lanjutkan, ditambah N ekspektasi Y yang dikuadratkan minus N dalam tanda kurung varian Y per N ditambah ekspektasi Y yang dikuadratkan. Kita berikan tanda kurung kurawal yang besar ya, biar lebih jelas. Oke, kita lanjutkan. Kita tulis ulang 1 per N minus 1. Kita berikan tanda kurung besar. Sigma itu akan menjadi N ya, varian Y plus N ya, ekspektasi dari Y yang dikuadratkan, kemudian minus varian Y minus N ekspektasi Y yang dikuadratkan. Begitu juga untuk ekspektasi Y yang dikuadratkan ya, di sebelah kanannya. Oh ya, ini kurang N ya, karena sigmanya akan menjadi N.
Maka dengan demikian dari hasil ini kita peroleh ada yang sama ya, yaitu N kali ekspektasi Y yang dikuadratkan tapi dengan tanda yang berbeda, maka dapat dicoret. Kemudian kita mendapat hasil 1/n-1 kali n-1 kali varians dari Y. Oke. N-1 kita peroleh dari ini ya, penyederhanaan N kali varians Y minus varians Y, sehingga dapat kita sederhanakan menjadi N-1. Nah, maka dapat kita sederhanakan lagi, N-1 saling coret atau dihilangkan, sehingga hasil akhirnya menjadi varians dari Y. Maka dapat disimpulkan bahwa atau dituliskan ekspektasi dari S kuadrat adalah varians dari Y. Sehingga maka dapat disimpulkan bahwa S kuadrat adalah ekspektasi atau estimator yang tak bias untuk varians dari Y. Iya. Demikianlah pembahasan mengenai means dan variance. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tanda subscribe, like, dan komen, dan share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.